Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hari ini ya. Hari ini kita mempelajari bab pertama konsep ilmu ekonomi untuk ekonomi kelas 10 IPS. Di sini kalian akan mempelajari apa sih itu ilmu ekonomi? Siapa yang menemukan ilmu ekonomi? Mengenal ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut J.M. Keynes merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Maksudnya itu adalah ketika kalian melakukan usaha, ketika kalian melakukan transaksi jual beli, itu kalian bisa mempertimbangkan, kalian bisa berpikir keuntungannya dari eh, penjualan barang ini apa, biaya yang harus dikorbankan untuk memproduksi barang ini apa. Nah, itu maksud dari J.M. Keynes. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Oikos, yaitu artinya adalah aturan, dan nomos artinya adalah rumah tangga. Jadi secara garis besar, maka ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Karena di dalam rumah tangga itu ada semacam aturan yang harus dipenuhi atau harus ditaati oleh anggota keluarga. Jadi makanya secara nggak langsung bahwa ekonomi pasti ada peraturan-peraturan atau ada aturan yang mengatur tentang perekonomian atau transaksi jual beli barang, transaksi lainnya dalam perekonomian. Ilmu ekonomi ini dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 yang membawa pengaruh besar pada perkembangan ilmu ekonomi. Sebenarnya ilmu ekonomi sudah ada dari zaman dulu, di mana masyarakat purba mengenal dengan sistem batas. Cuman secara garis besar, teori-teori ilmu ekonomi, pengertian ekonomi, materi-materi dalam ekonomi itu berasal dari Adam Smith. Kemudian, Adam Smith menulis buku berjudul The Wealth of Nations. Buku tersebut membahas kebebasan alami dan invisible hand. Nah, maksudnya invisible hand itu adalah tanpa peran campur tangan pemerintah, maka ada aja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mekanisme pasar. Maksud invisible itu ada aja faktor yang mempengaruhi perekonomian pasar atau transaksi dalam pasar. Misalnya, pemerintah menerapkan new normal bagi pasar di daerah A. Sudah, pemerintah hanya menerapkan itu saja. Namun, entah mengapa ada suatu hal itu yang menyebabkan pasar di daerah A tersebut malah menjadi laku, banyak penjual yang mendapati keuntungan, tentu dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Itu maksudnya dari invisible hand seperti itu ya. Ada aja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi transaksi perekonomian di dalam suatu pasar. Masa kemunculan Adam Smith ini dikenal sebagai periode pencerahan bagi sebagian besar umat manusia. Ilmu ekonomi terbagi dalam tiga golongan. Yang pertama adalah deskriptif. Ini lebih condong ke analisis ke perekonomian ya. Analisisnya berdasarkan data yang ada. Deskriptif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Lebih ke teorinya. Pemikirannya dituangkan dalam sebuah tulisan, mengkaji sebuah penelitian, kemudian disajikan dalam sebuah tulisan. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi menerapkan ilmu ekonominya. Ya, jadi misalnya cara kerja sistem perekonomian, apa sih yang harus dilakukan pemerintah agar bisa mengatasi masalah ekonomi di dalam masyarakat. Penerapan prinsip ilmu ekonomi itu ada tiga. Yang pertama adalah tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu tindakan ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi didasari pada
dua tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional yang dimana manusia mempertimbangkan dengan akal pikirannya mana barang yang harus dia beli sesuai dengan kebutuhannya, mana barang yang tidak harus dia beli sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi berpikir rasional. Misalnya orang ini memiliki uang 10.000. Uang 10.000 dia harus membeli apa? Jadi orang itu bisa mampu berpikir rasional sehingga orang tersebut bisa membeli barang dengan harga 10.000. Adalah tindakan ekonomi rasional. Kemudian kalau tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang dimana orang tersebut lebih ke keinginannya ya. Keinginannya akan atas barang tertentu yang tidak diimbangi dengan uang yang dia miliki. Kalau bahasa ininya adalah nafsunya dia untuk mendapatkan barang tersebut, tapi tanpa uang yang cukup. Misalnya si A gaji 3 juta rupiah, kemudian dia karena ingin sekali memiliki motor racing, jadi akhirnya dia bela-belain untuk DP, bela-belain untuk bayar cicilannya motornya yang memang cukup mahal, bisa 1,5 juta per bulan, atau mungkin memaksakan untuk cicil mobil yang dimana dia harus utang sana sini. Itu berarti berpikir secara tidak irasional, tidak mempertimbangkan uang yang dimiliki untuk membeli suatu barang. Yang kedua adalah motif ekonomi. Ada tiga. Yang pertama adalah motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Motif dalam kegiatan produksi berarti adalah si perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang dan jasa. Itu sudah pasti ya, namanya perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang dan jasa. Kedua, motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Berarti orang mengkonsumsi satu barang itu adalah untuk mencapai sebuah kepuasan. Sehingga ketika orang tersebut sudah mendapatkan barang yang diinginkan, maka orang tersebut bisa mendapatkan kepuasan. Atau misalnya ketika kalian lapar dan membeli makanan yang kalian inginkan, maka kalian akan merasa puas ketika kalian memakan makanan tersebut. Dan yang ketiga, motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, biasanya ini ke dalam transportasi yang mengangkut barang ya, atau jasa pengiriman. Bahasa dan itu adalah jasa pengiriman. Makanya banyak jasa-jasa pengiriman yang tentu saja dia juga membutuhkan keuntungan dari hasil menjual jasa mengantarkan barang. Itu bisa jadi untuk motif ekonomi. Makanya jangan heran banyak JNE, JNT, secepat, ya. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat akan barang itu banyak, terus menerus, sehingga orang mencari celah untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bisa mengantarkan barang secara cepat. Makanya muncul JNT, secepat, ide ini segala macam ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi itu ada tiga ya. Pertama adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan kegiatan ekonomi dalam proses konsumsi nah, jadi si konsumen ini harus menerapkan prinsip-prinsip ya, atau konsumen ini mampu bertindak secara cepat serta efisien dalam melakukan transaksi ekonomi. Maksudnya gimana? Dia bisa mengendalikan laju keinginannya untuk membeli barang-barang yang dia inginkan. Tentu sesuai dengan budgetnya. Caranya gimana? Pertama, menyusun daftar ke barang jasa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka juga bisa mengkonsumsi barang atau jasa sesuai dengan urutan teratas
dalam daftar barang yang mereka catat. Kemudian juga bisa menyisihkan penghasilannya untuk tabung. Itu adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Namanya produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berarti biasanya perusahaan ini hanya akan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tentu saja perusahaan ini harus melakukan survei pasar sehingga produsen ini tidak salah dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Kemudian perusahaan juga harus menetapkan harga barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan besar. Tetapi harga barangnya tentu masih bisa dijangkau oleh pembeli. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Biasanya, pihak distributor yang selaku jasa pengiriman dari perusahaan ke konsumen, itu biasanya dia itu pertama itu adalah berusaha untuk memperoleh barang dengan harga murah dan menjual kembali pada pembeli atau konsumen dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Maksudnya gimana? Misalnya distributor ini eh, membeli dari perusahaan A, harga barang misalnya tepung 5.000, dan dia bisa jual kembali ke konsumen dengan harga 6.000 atau 7.000. Itu maksudnya seperti itu, mendapatkan keuntungan dari penjualan barang yang dia beli dari perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan sebaik mungkin berdasarkan etika. Artinya ya sebisa mungkin si distributor ini yang menyalurkan barang ini, yang menjual barang ini kembali, itu bisa menyampaikan dengan sopan bahwa barangnya tersebut adalah barang yang baik, bisa dengan jujur bahwa barang yang dia distribusikan itu adalah barang-barang yang berbatas baik, dalam artian tidak membohongi konsumen. Setelah kita mempelajari ilmu ekonomi, maka selanjutnya kita mempelajari tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Keinginan konsumen atas suatu barang yang terlalu banyak, sementara barang tersebut tidak bisa dipenuhi oleh si produsen, maka barang tersebut menjadi barang yang langka di pasar. Kenapa? Konsumen meminta banyak sementara si produsen ini, si perusahaan ini tidak bisa banyak. Sehingga barang yang diinginkan konsumen itu menjadi langka. Nah, biasanya kelangkaan ini terjadi pada hari raya umat Islam, yaitu adalah Idul Fitri. Biasanya kalau di Idul Fitri ini biasanya banyak untuk barang yang langka itu adalah daging. Ya, kenapa? Karena di dalam agama Islam kan biasanya kalau lagi hari raya Idul Fitri ini pasti itu harus ada rendang, kemudian segala macam ketupat, ekor ayam, segala macam. Kalau ayam masih bisa stabil, namun kalau untuk daging sapi tentu ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena keinginan masyarakat untuk membeli daging sapi banyak, sementara si produsen tidak bisa memenuhi produksi daging sapi yang diinginkan masyarakat. Misalnya, masyarakat membutuhkan 50 kilogram daging sapi, tapi ternyata si produsen ini hanya mampu memproduksi 20 kilogram daging sapi, maka 30 kilogram daging sapi itu kan minus, ya. Otomatis 30 kilogram daging sapi tidak bisa dipenuhi oleh si produsen, sehingga daging sapi itu menjadi barang yang langka.
ketika daging sapi langka, maka otomatis harga daging sapi akan naik. Kenapa? Masyarakat butuhnya 50 kilogram, sementara yang tersedia itu hanya 20 kilogram. Otomatis 20 kilogram ini, daging sapi ini menjadi barang yang langka. Sehingga harga di pasar itu menjadi sangat mahal. Dari harusnya 50-60 bisa jadi 120.000. Bahkan bisa sampai di atas 150.000 per kilonya. Termasuk dari kelangkaan. Apa saja sih penyebab kelangkaan? Yang pertama adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Seperti saya bilang, masyarakat butuhnya 50 kilogram daging sapi, sementara yang tersedia hanya 20 kilogram daging sapi. Sehingga harga daging sapi menjadi mahal, menjadi naik dari harga sebelumnya misalnya 70.000 atau 80.000 menjadi 200, menjadi 150, jadi 120.000 ya. Seperti itu. Dan yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Kerusakan sumber-sumber daya yang dipenuhi untuk proses produksi, ya, hutan, sawah, segala macam. Maka jangan kalau di kota-kota Jakarta itu kalau saya bilang jarang adanya sawah, ya. Sehingga untuk produksi beras kita mengandalkan untuk daerah-daerah di luar Jakarta. Kalau misal daerah di luar Jakarta untuk panen berasnya itu gagal, maka otomatis stok beras nasional pasti akan terganggu. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Nah, ini biasanya kemampuan manusia setiap orang berbeda. Tentu juga produsen juga sama. Ada produsen yang memang keterbatasan kemampuan dia untuk memproduksi barang sehingga barang yang dia produksi menjadi sedikit. Namun ada juga produsen yang mampu memproduksi barang lebih banyak. Itu semua tergantung dari kemampuan produsen tersebut. Kemudian yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, ini ya, di suatu negara penduduknya banyak, sementara untuk sarana prasarana untuk kebutuhan masyarakat dikit. Nah, itu bisa menimbulkan masalah. Dan kelima adalah bencana alam. Ini sudah jelas ya. Bencana alam juga bisa mengakibatkan kelangkaan atas barang tertentu. Kemudian yang keenam itu adalah perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis setiap wilayah tentu bisa mempengaruhi produksi barang. Jadi misalnya di daerah A, ada yang produksi beras, ada yang produksi daging sapi, ada yang produksi ayam, daging sapi. Kemudian di daerah B, ada yang memproduksi daging sapi saja, daerah C hanya memproduksi beras saja. Ketika daerah A bermasalah, otomatis daerah yang lain itu bisa mensuplai daerah A ini. Ya, seperti itu. Perbedaan geografis juga bisa mempengaruhi kelangkaan. Daerah A langka, maka daerah lain bisa membantu untuk memberikan distribusi barangnya ke daerah yang langka tersebut. Kemudian, yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Sama seperti poin nomor 4 ya. Penduduknya sangat banyak, sementara untuk produksi barang itu dikit yang memproduksi, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan penduduknya itu memang menjadi sangat susah, sehingga harga barang bisa menjadi mahal. Seperti itu. Kemudian ke-8, ke-9 ya, kemampuan untuk memproduksi rendah. Nah, ini nyambung lagi ke poin nomor 3. Produsen pasti memiliki kemampuan untuk memproduksi barang. Barang tersebut diproduksi bisa banyak atau dikit tergantung dari banyak faktor. Bisa dari modal, bisa dari alatnya, mesinnya, bahan bakunya, ya, banyak faktor. Sehingga banyak produsen yang berbeda-beda dalam faktor memproduksi barang.
Kemudian yang terakhir adalah perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, ini bisa mempengaruhi produksi barang apabila di daerah tersebut teknologinya yang dipakai masih teknologi yang zaman dulu atau belum ada inovasi teknologi atau masih menggunakan mesin-mesin tua. Nah, ini bisa mempengaruhi produksi barang. Masyarakat mintanya banyak sementara si perusahaan ini, si produsen ini hanya mampu memproduksi barang dikit karena terkendala dengan teknologi yang belum mampu dia dalam artian dia mampu beli yang baru teknologinya. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Ini ada 6 ya. Pertama adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Maksudnya gimana? Diharapkan agar setiap orang ketika berbelanja, sebelum berbelanja, itu sudah membuat daftar barang belanjaan yang akan dibeli. Jadi diharapkan para konsumen ini atau orang-orang ini bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai membeli barang yang terlalu banyak sehingga bisa merugikan orang lain. Contohnya waktu awal-awal pandemi COVID-19 ini ada. Ya banyak orang memborong masker, hand sanitizer yang justru malah memberatkan bagi tenaga medis. Yang membeli baju APD-nya segala macam. Ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi harus membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua adalah menentukan sumber daya alternatif. Nah, ini biasanya kalau kita tahu sendiri bahwa minyak bumi kan lama-kelamaan juga akan lama-lama kan habis. Karena kan namanya minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Makanya sekarang itu sedang lagi dicari alternatif sumber daya pembaharuan. Salah satunya adalah menggunakan energi solar atau panas matahari dan menggunakan energi listrik. Kalau kamu jalan-jalan ke Jakarta atau kamu jalan-jalan deh ke daerah saya di Gading Serpong, di sekitar wilayah situ, kamu akan melihat banyak GrabFood itu yang tidak lagi menggunakan motor, tapi menggunakan sepeda listrik. Nah, itu adalah salah satu cara untuk alternatif ya sumber daya yang ada. Jadi daripada minyak bumi kehabisan diganti dengan sepeda listrik. Ya, banyak mungkin peneliti sedang mencari sumber daya alternatif yang digunakan untuk kepentingan masyarakat nanti. Kemudian yang ketiga adalah mengelola keuangan secara efisien. Sebisa mungkin kalian ya, atau para konsumen ini bisa mengelola keuangan secara baik dan benar. Jangan sampai pengeluaran itu melebihi dari pendapatan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dikelola dengan baik. Nanti kalau kalian kuliah, ya misalnya kalian kuliah di Padang, tentu kalian dapat jatah bulanan dari orang tua. Nah, kalian harus bisa mengelola dengan baik. Sebisa mungkin uang yang dikasih oleh orang tua kalian itu bisa bertahan sampai nanti dapat kiriman lagi dari orang tua kalian untuk bulan depannya ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan kemajuan teknologi. Ini sudah jelas ya. Kelangkaan itu terjadi karena produsen tidak mampu memproduksi barang secara banyak. Makanya dengan adanya kemajuan teknologi, diharapkan perusahaan ini bisa menggunakan mesin-mesin, alat-alat yang lebih modern, sehingga bisa mempercepat dan memperbanyak proses produksi barang dan jasa yang akan dihasilkan. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan bahan substitusi. Misalnya, ketika daging sapi di pasaran langka, maka bisa diganti alternatif dengan menggunakan bahan yang lain. Misalnya kalau tidak ada daging sapi ya usahakan bisalah kalian beli nugget atau beli sosisnya ya atau mungkin bisa beli daging ayam. Ya, itu banyak kok alternatif bahan pengganti ketika daging sapi mengalami kelangkaan. Dan terakhir adalah mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, ini biasa untuk barang-barang yang sifatnya tidak untuk konsumsi ya. Contohnya kayak barang-barang bekas dari plastik itu bisa diolah menjadi bahan-bahan yang bisa diolah menjadi barang dengan kualitas yang baru ya. Tentu saja kualitasnya memang tidak sebaik dari produksi awal tapi setidaknya dari barang
limbah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi barang yang baru. Itu bisa dimanfaatkan ya. Banyak contohnya, misalnya kayak aqua botol bisa dimanfaatkan sebagai banyak variasi ya. Bisa buat pot ya seperti itu atau segala macamnya itu banyak ya. Jadi memang mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai itu satu cara untuk mengatasi kelangkaan. Sekian dan terima kasih materi ekonomi kelas 10 yaitu tentang konsep ilmu ekonomi dan kelangkaan. Semoga kalian bisa menyimak dan bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kalimat yang kurang jelas didengar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.